Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Dan kita masih dalam pembahasan tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Anak-anakku, Bapak harapkan kalian sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyimak apa yang nanti Bapak sampaikan. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan bilangan berpangkat bulat 0. Anak-anakku, sebelumnya kalian telah belajar beberapa sifat bilangan di dalam bilangan berpangkat. Ada perkalian, pembagian, pemangkatan, dan lain sebagainya. Pada kali ini anak-anakku, nanti kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. Selain itu, kalian juga harus mampu menentukan hasil pangkat 0 dan pangkat negatif. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan tentang bilangan bulat negatif, tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan bulat 0, mari kita kembali atau feedback tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Tentunya kalian sudah memahami beberapa sifat. Bapak hanya mengingatkan lagi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Ya, kalau basisnya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi ini, ya, basisnya sudah sama. Pangkatnya tinggal dijumlah. Kemudian kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Tentunya syaratnya adalah basisnya harus sama. Kemudian yang ketiga yang sudah kalian pelajari adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Ya, seperti ini. A pangkat N dipangkatkan N, hasilnya adalah A dipangkatkan M dikali N. Sifat berikutnya adalah perkalian bilangan yang dipangkatkan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri dipangkatkan. Ya. Jadi seperti A kali B pangkat N, hasilnya adalah A pangkat N kali B pangkat N. Begitu juga pada pembagian bilangan yang dipangkatkan, hasilnya adalah seperti ini, ya, contohnya A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, itulah anak-anakku beberapa sifat yang sudah kalian pelajari. Dan bagi anak-anakku yang belum mengumpulkan tugas, Bapak masih menerima tugas itu. Jadi jangan sampai kalian menunda-nunda tugas yang Bapak berikan. Baiklah anak-anakku, marilah kita belajar tentang sifat bilangan berpangkat bulat negatif dan bulat 0.
Coba kalian perhatikan barisan bilangan berikut. Ya. Di sini 1000, kemudian 100, 10. Kalau kita lihat aturannya itu adalah dibagi 10, betul ya. Jadi 1000 dibagi 10 adalah 100, 100 dibagi 10 adalah 10, 10 dibagi 10 adalah 1, 1 dibagi 10 adalah 1/10. Kemudian 1/10 dibagi 10 adalah 1/100. Kemudian 1/100 dibagi 10 adalah 1/1000. Jadi ini adalah barisan bilangan yang aturannya adalah dibagi 10. Nah, anak-anakku, Bapak akan mengaitkan dengan bilangan berpangkat. Sudah kalian ketahui bahwa 1000 itu adalah perkalian berulang dari 10 sebanyak 3 kali ya. 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Sehingga anak-anakku, 1000 bisa Bapak tulis menjadi 10⁻3. Begitu juga untuk 100 ya. Nah, 100 ini juga kalau Bapak nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat tentunya adalah berapa? Iya, betul. 10⁻2. Karena 100 itu adalah perkalian berulang dari 10 sebanyak 2 kali. Nah, kalau ini 10. Ya, tentunya kalian tahu bahwa 10 berarti adalah 10⁻1 ya. Nah, anakku, coba kalian perhatikan. Dari 10⁻3 ke 10⁻2 dilanjutkan 10⁻1. Kalau kalian perhatikan di sini pangkatnya berkurang ya, dari 3 menjadi 2 menjadi 1. Ada yang tahu pangkatnya berkurang berapa? Oke, betul ya. Jadi pangkatnya adalah berkurang 1. Jadi 3 dikurangi 1 2, 2 dikurangi 1 adalah 1. Kemudian bagaimana kalau yang 1 ini? Kira-kira 10 pangkat berapa? Ya, tadi pangkatnya kan dikurangi 1. Berarti kalau di sini adalah 1 dikurangi 1, iya 0. Maka 1 sama dengan 10 dipangkatkan 0. Nah, bagaimana sekarang kalau 1/10? Sama seperti tadi ya. Pangkatnya dikurangi 1. Sehingga 0 dikurangi 1 adalah -1. Begitu juga selanjutnya 1/100 berarti 10⁻-2, -1 kurangi 1 -2. Dan 1/1000 adalah 10⁻3 ya. Ini menutupi ya. Anak-anakku, Bapak akan memberikan satu contoh yang lain dalam bentuk barisan bilangan. Oke. Nah, ini ya. Coba kalian perhatikan. 27, 9, 3, 1 dan seterusnya. Nah, di sini 27 menjadi 9, kira-kira dikurang, dibagi
atau bagaimana? Iya, betul. Jadi dari 27 ke 9 itu caranya dibagi 3. 27 dibagi 3 9, 9 dibagi 3 adalah 3, 3 dibagi 3 adalah 1, 1 dibagi 3 adalah 1/3, 1/3 dibagi 3 adalah 1/9. Mungkin ada di antara kalian yang bingung, kok jadi 1/9 Pak? Oke, kita coba. 1/3 kita bagi dengan berapa? 3 ya. Itu kan 1/3. Pembagian ini kalau Bapak jadikan perkalian, ini harus dibalik. 3 itu kan sama aja artinya 3/1. Jadi kalau kebalikan dari 3/1 adalah 1/3. Jadi kebalikannya adalah 1/3. Sehingga 1/3 kali 1/3 adalah 1/9. Nah itu ya. Jadi itu kenapa hasilnya adalah 1/9. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan lagi tentang barisan bilangan ini. Jadi kita sudah tahu 1 dibagi 3 adalah 1/9, 1/9 dibagi 3 adalah 1/27. Nah, sama seperti sebelumnya anak-anakku, Bapak akan rubah bilangan-bilangan ini ya. Ini adalah barisan bilangan ya, tadi aturannya adalah dibagi 3. Kita lihat 27 Bapak akan nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis 3 atau bilangan pokok 3. 27 bisa Bapak rubah menjadi 3/3 ya. Nah, kalau 9 bagaimana? Tentunya adalah 3/2. Kalau 3, 3/1. Sama seperti tadi. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau kalian lihat di sini 3 dikurangi 2 adalah 1. 3 dikurangi 2 adalah 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, sekarang bagaimana kalau 1? Tentunya pangkatnya dikurangi 1, sehingga 1 dikurangi 1 adalah 0. Maka di sini adalah 3/0. Begitu juga 1/3, 0 dikurangi 1 min 1, 1/9 min 1 dikurangi 1 adalah min 2. Begitu juga untuk 1/27 adalah 3/3. Nah, anak-anakku, di sini kalian mendapatkan baik pada tabel yang maksudnya pada baris yang pertama ada pangkat 0 dan ada pangkat negatif. Begitu juga pada barisan bilangan dengan bilangan pokok 10. Baik, kita coba untuk menganalisis dari pola barisan bilangan yang kita peroleh tadi. Yang pertama tentang bilangan negatif. Ya, anak-anakku masih ingat 10/-2 tadi nilainya sama dengan 1/100 ya. Sedangkan 3/-2 tadi nilainya sama dengan 1/9. Nah, ini di sini 100 Bapak akan rubah menjadi 10 kali 10 sehingga 1/10 kali 10 menjadi 1/10 pangkat 2. Jadi
10 pangkat min 2 ternyata nilainya adalah 1/10 pangkat 2. Bagaimana kalau yang ini? Ya, 9 Bapak rubah menjadi 3 kali 3, sehingga penyebutnya menjadi 1/3 pangkat 2. Ya. Jadi penyebutnya menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Coba kalian perhatikan, 10 pangkat min 2 sama dengan 1/10 pangkat 2. 3 pangkat min 2 1/3 pangkat 2. Ya. Nah, ini 10 pangkat min 2 sama dengan 1/10 pangkat 2. Sedangkan 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Coba kalian amati dengan baik. Ini pangkat min 2. Di sini pangkat 2. Di sini pangkat min 2. Di sini pangkat 2. Nampaknya pangkatnya tandanya berubah, ya. Ini negatif menjadi positif. Tetapi ini menjadi pembagian. Jadi 1/10 pangkat 2. Gitu juga ini, ya. Nah, coba apa yang bisa kalian amati atau bisa kalian simpulkan dari A? Misalkan A adalah satu bilangan pokok, ya, dipangkatkan min n. Ini bisa kalian hasilkan bagaimana? A pangkat min n, ya. Tadi pangkat negatif menjadi pangkat positif, ya, sehingga menjadi 1/A pangkat n, ya. Nah, anak-anakku, A pangkat n juga bisa Bapak rubah menjadi 1/A pangkat min n. Coba kita buktikan, ya. Bapak akan coba buktikan bagaimana A pangkat n apakah nilainya sama dengan 1/A pangkat min n. Bapak akan buktikan secara terbalik dari sini, ya, menuju ke sini, ya. Jadi dari 1/A pangkat min n, ya. Ini Bapak akan rubah. Tadi kalian sudah tahu kan, A pangkat min n itu nilainya adalah 1/A pangkat n. Sehingga A pangkat min n ini bisa Bapak rubah menjadi 1/A pangkat n. Nah, kan gitu kan? Sehingga sama dengan 1, ini pembagian ini Bapak rubah menjadi perkalian. Berarti pecahan ini dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi A pangkat n dibagi 1. 1 dengan 1 coret, jadi tinggal A pangkat n. Sehingga A pangkat n itu nilainya sama dengan 1/A pangkat min n, ya. Jadi kebalikannya, ya. Kalau ini pangkatnya negatif menjadi positif. Kalau ini pangkatnya positif menjadi negatif. Jadi kalau misalkan 2 pangkat min 3 berarti 1/2 pangkat 3. Atau kebalikannya, 2 pangkat 3 bisa ditulis 1/2 pangkat min 3. Nah, gitu, ya. Oke, nah itu penjelasan bagaimana A pangkat n nilainya sama dengan 1/A pangkat min n. Nah, inilah anak-anakku yang dinamakan dengan sifat pangkat bilangan bulat negatif pada bilangan berpangkat. Kemudian, apa syarat yang harus dipenuhi?
Yang pertama tentunya adalah A harus anggota bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga untuk N itu harus anggota bilangan bulat. Oke. Kita lanjutkan lagi ya anak-anakku. Sekarang kalau pangkatnya 0, tadi pangkat negatif ya. Masih ingat? Tadi 10 dipangkatkan 0, 1 sama dengan 10 dipangkatkan 0 ya. Kemudian pada basis 3 tadi ya. 3 pangkat 0 tadi juga nilainya sama dengan 1. Nah, ini yang kita peroleh dari pola barisan bilangan yang tadi ya. Nah, kemudian apa yang bisa dapat kamu simpulkan? 10 pangkat 0 nilainya 1. 3 pangkat 0 nilainya 1. Bapak ambil contoh yang lain coba. Menggunakan sifat pembagian misalkan ya. Misalkan 25 kalau dibagi 25 berapa coba? Ada yang tahu? Oke, 1. Nah, 25 Bapak bisa tulis dengan bilangan berpangkat 5 pangkat 2. Masih ingat kalau pembagian basisnya tetap, pangkatnya dikurangi. Sehingga 2 dikurangi 2 adalah 0 ya. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 ini identik dengan 1. Contoh satu lagi. Misalkan 9 dibagi 9. Tahu dong berapa? 1. Iya, betul. 9 Bapak tulis menjadi 3 pangkat 2. Pembagian berarti basisnya tetap, pangkatnya dikurangi ya. Kemudian berarti 3 pangkat 0. Jadi 3 pangkat 0 adalah 1. Jadi ada tambahan tadi 5 pangkat 0 adalah 1, 3 pangkat 0 juga 1. Oh, ini sudah ya, sudah dituliskan. Oke, apa yang bisa kalian simpulkan kira-kira dari sifat-sifat atau keterangan-keterangan yang bisa kalian peroleh dari pola barisan bilangan tadi? Oke, coba kalian renungkan. Ada yang punya pendapat? Silakan. Iya. Jadi bisa kita simpulkan bagaimana tentang A pangkat 0? Oke. Jadi A pangkat 0 tentunya adalah 1. Jadi setiap bilangan di pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ini adalah sifat pangkat bilangan bulat 0 pada bilangan berpangkat. Tapi harus ada syaratnya. Sekali lagi bahwa A harus anggota bilangan real, tetapi A tidak boleh sama dengan 0. Karena 0 pangkatkan 0 hasilnya adalah tak tentu. Nah, inilah anak-anakku sifat bilangan berpangkat 0 dan berpangkat bulat negatif. Baiklah anak-anakku, kita coba untuk latihan soal ya. Misalkan 3 pangkat min 2. Coba hitunglah nilai perpangkatan berikut ini. 3 pangkat min 2 ya, 3 pangkat min 2. Kita masih ingat bahwa sifat
perpangkatan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, ya. Ini negatif menjadi positif. Berarti ini menjadi 1 per 3 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 9. Ya, ya. Itu 3 pangkat min 2. Oke, sekarang soal yang lainnya coba. Soal yang kedua. 5 pangkat min 2 ditambah 8 pangkat 0. Oke, kita coba hasilnya. Warna kuningnya kurang terang. Nah, 5 pangkat min 2 kita tahu sifat pangkat negatif bisa kita rubah 1 per 5 pangkat 2, ya, ditambah 8 pangkat 0 berapa? 1. Sehingga 1 per 25 ditambah 1. Hitunglah. Berarti kita harus menyelesaikan, ya. Ini kita samakan penyebutnya, ya. Berarti ini penyebutnya harus 25. Nah, ini harus berapa? Ini harus 25. 25 bagi 25 kan 1, ya. Jadi hasilnya adalah 26 per 25. Itu ya. Nah, itu soal yang kedua. Sekarang bagaimana kalau kita lanjutkan dengan soal berikutnya, ya. Soal berikutnya 2 dibagi 2 pangkat 6, ya. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6. Oke, kita cari hasilnya. Pembagian. Masih ingat sifat pembagian? Bapak ingatkan, A dipangkatkan N dibagi A dipangkatkan N. Hasilnya apa? A dipangkatkan M dikurangi N. Nah, itu ya. Nah, kalau ini berarti bisa kita rubah menjadi gimana? 2 pangkat 2 dikurangi 6. Jadi bukan 6 kurangi 2 tapi 2 dikurangi 6. Sehingga diperoleh 2 pangkat min 4. Nah, anak-anakku, bagaimana 2 pangkat min 4? Masih ingat sifat bilangan berpangkat? A pangkat N itu hasilnya adalah A kali A kali A kali titik-titik sampai sejumlah N buah, ya. Dengan syarat N-nya itu harus positif, ya, harus positif. Nah, coba kalian perhatikan, di sini pangkatnya adalah negatif. Berarti kalian harus rubah menjadi pangkat positif, ya. Jadi pada sifat pangkat negatif min A pangkat min N tadi adalah 1 per A pangkat N. Sehingga ini bisa ditulis 1 per 2 pangkat 4, ya. Jadi 1 per 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya berapa? 1 per 16. Ya. Nah, itu. Jadi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6 adalah 1 per 16. Itu anak-anakku. Jadi soal yang kedua. Kita lanjutkan soal berikutnya adalah soal yang keempat, ya. 1 per 4 dipangkatkan min 2. Nah, bagaimana hasilnya?
kalau di dalamnya adalah pecahan ya. Nah, kita akan mencari, coba kita lihat. Nah, untuk mendapatkan hasilnya seperti tadi, kita harus merubah ke dalam pangkat positif, sehingga kita rubah menjadi 1/4 dipangkatkan 2 ya, sehingga diperoleh 1/1. Nah, ini bisa menggunakan sifat lagi ya, bisa menggunakan sifat lagi ya. Bapak hapus dulu ini. Oke. Nah, masih ingat sifat pembagian yang dipangkatkan? Ini artinya 1/2 dibagi 4/2 ya, sehingga diperoleh 1/1/2 artinya 1 kali 1 berarti 1. 4/2 artinya 4 kali 4 16, sehingga sama dengan 1. Nah, ini pembagian ini Bapak rubah jadi perkalian. Nah, tentunya ini dibalik menjadi 16/1. Satunya coret, tinggal 16 ya. Jadi hasilnya adalah 16 ya. Nanti kalau kalian kurang jelas videonya bisa kalian ulang kembali. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, ini 16 dipangkatkan n dipangkatkan n-2 ya. Jadi 16 dipangkatkan n-2 sama dengan 1/12. Jadi kalian disuruh mencari berapa nilai n. Tentukan nilai n dari persamaan berikut. Nah, jadi pertanyaannya masih kurang itu ya. Oke, kita coba untuk menyelesaikan. Nah, anak-anakku, kalau ada soal persamaan seperti ini, kalian harus berpikir, harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu ya. Jadi kalian harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Ini 16, ini 32. Kira-kira kita nyatakan dalam bilangan pokok berapa? Oke, kita rubah menjadi bilangan pokok 2. Di 16 itu bisa kita rubah menjadi 2/4. Bagus ya. Dipangkatkan n-2. Sedangkan 32 kita rubah menjadi 2/5 ya. Kalau pangkat 4 16, kalikan 2 lagi kan 32. Jadi 2/5. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini sifat perpangkatan ya, pangkat dipangkatkan lagi. Masih ingat sifatnya? A pangkat n kalau dipangkatkan n ya. Ini pangkatnya adalah dikalikan. Jadi A pangkat M kali N, sehingga ini menjadi 2/4 kali N-2. Bapak pakai kurung aja, itu sudah menunjukkan kali ya. Di 4 kali N-2. Nah, ini Bapak rubah menjadi bentuk, masih ingat tadi? A pangkat min n itu sama dengan 1/A pangkat n. Jadi bisa Bapak rubah menjadi pangkat negatif ya, sehingga ini berubah menjadi 2/-5. Nah, gitu ya. Sehingga yang ini menjadi 2 pangkat, kurungnya dibuka, 4 kali n 4n
4 kali min 2 min 8. 2 pangkat min 5. Oke. Jadi di sini bilangan pokoknya sudah sama, otomatis pangkatnya nilainya juga sama, ya. Sehingga diperoleh 4n min 8 sama dengan min 5, ya. Nah, gitu. Jadi 4n sama dengan min 5. Ini min 8 pindah berarti jadi plus 8. Jadi 4n sama dengan min 5 ditambah 8 adalah 3. Jadi n sama dengan 3/4. Nah, gitu. Ya. Jadi n ketemunya 3/4 atau 0,75. Nah, itulah soal untuk menentukan nilai n. Baik anak-anakku, kita lanjutkan ya soal berikutnya untuk mencari yang kedua ya. Untuk menentukan nilai n, kita coba ini 3 pangkat n plus 2 sama dengan, nah ini bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah berapa? 1. Dengan syarat 0 tidak boleh A tidak boleh sama dengan 0. Sehingga min 3/5 dipangkatkan 0 adalah 1. Nah, anak-anakku, di sini kalau kalian perhatikan bilangan pokoknya adalah 3. Kita rubah 1 menjadi bilangan pokok 3 ya, supaya bilangan pokoknya harus sama. Nah, berapa? Iya, kan 3 pangkat 0 juga 1 ya. Sehingga basisnya sudah sama atau bilangan pokoknya sama, sehingga bisa kita dapatkan n plus 2 sama dengan 0. Sehingga n sama dengan min 2. Nah, ini ya. Nah, itu soal yang yang kedua, persamaan. Anak-anakku, kita lanjutkan satu soal lagi ya, tentang bilangan berpangkat pada, nah ini soal ini lebih pada keterampilan ya. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapa rim? Yang ditanya itu berapa rim kertas yang harus diproduksi dalam 1 bulan. Jadi kalau 1 hari ya, itu tiap harinya berarti 1 hari itu adalah 30 box. Berarti kalau 1 bulan bagaimana? Ya. Oke. Kalau 1 bulan, jadi berapa rim kertas HVS yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Jadi jumlah kertas dalam 1 bulan adalah, nah kalau 1 hari aja 30 box. 1 bulan berarti
ya 30 kali 30. Kemudian nah tiap harinya 30. Satu box itu isinya 30 rim. Jadi ini kan menunjukkan hari. Ya, ini menunjukkan box. Nah, satu box itu ada 30 rim. Berarti dikali 30. Jadi ini adalah jumlah rimnya. Ini jumlah harinya, jumlah boxnya, jumlah rimnya. Sehingga total adalah 30 pangkat 3 ya. Nah, ini 30 pangkat 3 bisa kalian hitung. Ini kan 3 kali 10 pangkat 3, sehingga pangkatkan 3 pangkat 3 kali 10 pangkat 3, sehingga 27 kali 1000 berapa? 27.000 rim. Nah itu ya. Ini soal yang terakhir yang bisa Bapak berikan. Harapan Bapak-bapak kalian bisa memahami dari penjelasan yang tadi Bapak berikan. Baiklah anak-anakku, saya kira sampai sini untuk pembahasan tentang bilangan berpangkat bulat negatif dan pangkat 0. Anak-anakku, tentunya Bapak akan berikan tugas di Google Classroom ya. Nanti kalian lihat tugasnya dan kalian kumpulkan. Bapak beri waktu selama 1 minggu. Tapi jangan lupa absen ya. Absen kalian buka Google Classroom-nya, kemudian baru kalian lihat di classwork ya. Kemudian di situ paling atas ada absen untuk 1 semester. Nah, jadi kalian buka, itu bentuknya adalah Google Form. Nah, kalian isi ya. Nanti Bapak harap kalian absen itu tidak boleh lebih dari hari yang ditentukan. Jadi kalau kalian absennya selain hari Selasa, itu tidak masuk ke dalam absen, karena Bapak sudah atur sedemikian rupa supaya hanya masuk di hari Selasa. Kemudian untuk mengerjakan, Bapak berikan waktu yang cukup lebar sampai hari Senin ya, terakhir hari Senin. Saya kira itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Tentunya Bapak mohon maaf sekali lagi barangkali ada penjelasan yang belum kalian pahami. Kalian ulang-ulang lagi videonya, kemudian silakan baca buku siswa ya, karena Bapak tidak jauh dari buku itu. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.